Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Lestari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa materi bidang studi manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama ada ruang lingkup manajemen koperasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Dan yang kedua ada tugas manajemen koperasi. Tugas manajemen koperasi ialah untuk menghimpun, mengkoordinasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan daya hidup anggota melalui proses nilai tambah. Dan yang ketiga ada pengertian koperasi secara yuridis. Pengertian koperasi Indonesia secara yuridis adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan nilai dan prinsip koperasi. Dan yang keempat itu ada tujuan utama koperasi. Tujuan utama koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui berbagai pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Dan yang kelima ada kriteria koperasi menurut Henel tahun 1985, yaitu mengemukakan dua pendekatan dalam pengukuran keberhasilan koperasi, yaitu the performance-related approach and the person-related approach. Pendekatan pertama disebut sebagai cara langsung, sedangkan yang kedua disebut secara tidak langsung. Dan yang keenam ada motif berkooperasi. Motif berkooperasi ada dua. Yang pertama itu motif sosial, dan yang kedua itu ada motif ekonomis. Motif sosial itu contohnya hidupnya bermanfaat bagi orang lain, diakui keberadaannya oleh masyarakat, dan ikut dengan kecenderungan umum. Dan motif ekonomis itu contohnya untuk memperoleh harga pelayanan, terbantunya usaha yang dijalankan, dan memperoleh bagian sisa hasil usaha atau SMU. Selanjutnya ada perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi terbagi menjadi ada unsur-unsur organisasi koperasi, yaitu ada keanggotaan koperasi, rapat anggota, dan pengurus. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Rapat anggota ialah perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi. Dan yang ketiga ada pengurus. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan mengelola usaha. Dan yang kedua ada tugas pengurus koperasi dalam Undang-Undang Pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama ada pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada pengorganisasian. Yang keempat ada penyelarasan. Yang kelima ada pengawas. Yang pertama, pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Yang kedua, perencanaan. Maksud dari perencanaan itu ialah mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, menyelenggarakan berbagai tindakan secara konsisten dan berkesinambungan, bahan untuk mengevaluasi keberhasilan pengerjaan. Dan pengorganisasian itu adalah proses penghimpunan sumber daya organisasi ke dalam sebuah mekanisme tugas sehingga terbaginya beban tugas serta tanggung jawab kepada unit-unit kecil dalam struktur keorganisasian.
Dan yang keempat itu ada penyelarasan. Penyelarasan yaitu sebuah usaha untuk mencapai harmonisnya kerja antar unit dalam struktur dan mekanismenya. Dan yang kelima itu ada pengawas, yaitu usaha untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang baik dalam proses maupun hasil pekerjaan. Selanjutnya ada partisipasi anggota. Seberapa pentingkah partisipasi anggota dalam koperasi? Partisipasi anggota menjadi faktor yang penting dalam mengukur keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategi yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Dan apa yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi merupakan lembaga swadaya yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan tujuan koperasi dalam partisipasi anggota ialah memberikan pelayanan dan promosi anggota. Dengan demikian, penekanannya bukan pada perolehan keuntungan maksimal atau profit maximization, akan tetapi pada manfaat maksimal. Terdapat 3 manfaat yang diperoleh anggota dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi, yaitu sisa hasil usaha, bagian anggota, harga pelayanan, dan kontribusi pada usaha anggota. Dan yang terakhir ada efektivitas partisipasi. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas partisipasi anggota adalah faktor program. Partisipasi akan efektif bila program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Selanjutnya, ada manajemen pemasaran internal koperasi. Menyusun rencana pemasaran internal. Perencanaan pemasaran internal yang baik paling tidak harus mencapai 4 tujuan, yaitu menentukan kebutuhan atau keinginan anggota, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing, membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Dan salah satu tujuan utama riset koperasi di pemasaran internal yaitu untuk mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yakni anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya. Tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan segala aktivitas pemasaran bertujuan untuk memuaskan anggota, dan perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif untuk anggotanya. Dan tujuan utama koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan baik, dan keputusan untuk mendapatkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota. Selanjutnya ada manajemen pemasaran eksternal koperasi. Pengertian koperasi dalam lingkungan pasar yang bersaing. Dalam lingkungan koperasi pasar yang bersaing, koperasi adalah salah satu organisasi yang ikut serta bersaing memperebutkan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran ialah suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan yang setia. Dan tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal.
karakteristik pasar eksternal koperasi, menyusun rencana pemasaran koperasi, dan unsur bauran pemasaran koperasi. Ada produk, distribusi, price, dan promosi. Yang pertama ada produk. Yang dimaksud dengan produk koperasi yaitu barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan koperasi kepada anggota atau non-anggota yang menjadi pelanggannya. Dan yang kedua, distribusi. Distribusi ini kesetiaan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan pembeli tentang manfaat sebuah produk yang harus dimiliki. Dan yang ketiga itu ada price atau harga sebuah produk atau jasa yang merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian. Harga mempengaruhi baik penjualan maupun laba atau keuntungan. Dan yang keempat itu ada promosi. Promosi menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. Tujuan promosi ini untuk menginformasikan dan membujuk pelanggan agar dapat menggunakan suatu produk tersebut melalui iklan atau melalui media massa. Dan selanjutnya ada manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana atau penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Tujuan utama didirikannya perusahaan koperasi sebuah koperasi yaitu untuk berkaitan dengan pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara baik dan benar, dan pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Dalam menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau modal. Seperti contohnya dana yang diterima koperasi digunakan untuk membeli aset. Kalau untuk aset tetap itu contohnya mesin-mesin, gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Atau aset lancar itu contohnya seperti bahan baku untuk kepentingan produksi penjualan, untuk piutang dagang, dan kepentingan atau likuiditas koperasi. Sumber permodalan koperasi, sumber pemodalan dan cadangan koperasi. Sumber permodalan koperasi, cadangan koperasi, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Itu menurut UMKM nomor 19 tahun 2008. Dan menurut Munker tahun 1987, cadangan merupakan modal kolektif yang stabil sebagai suatu imbangan yang perlu terhadap modal saham yang berubah-ubah melekat pada anggota yang berubah-ubah. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan malam ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.